Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita berselawat kepada baginda yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah dosen pengampu yang kita hormati serta teman-teman yang kami muliakan. Di sini kami akan menyampaikan hasil review jurnal yakni dengan judul kesan pelaksanaan solat terhadap akhlak mukallaf menurut Al-Quran dan Hadis. Adapun nama jurnalnya Ulwan jilid 4 halaman 100 hingga 115 tahun 2019. Adapun penulisnya ialah Suhaimi Abu Hasan, Muhammad Azam Yahya dan Ahmad Fakih Ibrahim. Adapun yang mereview jurnal yakni dari kami kelompok 8 yang berjumlah 4 orang, yakni saya sendiri Rifki Hanif, kemudian Ulfa, Oktavika Saputri dan Khairun Nisa Sutarsih. Adapun yang selanjutnya yakni abstrak atau gambaran isi dari jurnal. Adapun jurnal ini membahas tentang solat, yang mana solat merupakan tiang agama, yang mana ibadah solat adalah sebesar-besarnya ibadah yang mendekatkan diri hamba dengan Tuhannya dan mampu mendidik akhlak manusia kepada kepribadian yang tinggi. Adapun kajian ini dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan pelaksanaan solat terhadap akhlak mukallaf menurut Al-Quran dan Hadis. Dan hasil dari kajian ini mendapati bahawa kesan ibadah solat dalam pembentukan akhlak mukallaf lebih khusus boleh didapati melalui beberapa proses, yakni seperti seruan azan, melalui amalan wuduk, melalui perlakuan amali solat, pergerakan rukuk dan sujud, melalui rukun tertib dan tumakninah, pembacaan rukun qauli dan berzikir, penjagaan waktu solat, dan kewajiban menutup aurat serta berpakaian. Adapun untuk permasalahannya ada dua, yakni yang pertama, apakah pelaksanaan solat yang dilakukan setiap waktunya itu dapat mendidik manusia dalam pembentukan akhlak yang baik, dan yang kedua, apakah kesan-kesan pelaksanaan solat terhadap akhlak mukallaf. Untuk tujuan penelitiannya yakni sesuai dengan permasalahan yang ada di atas tadi, yakni yang pertama untuk mengetahui apakah solat itu memberi pengaruh terhadap akhlak seorang mukallaf, dan yang kedua untuk mengetahui kesan-kesan dari pelaksanaan solat terhadap akhlak mukallaf yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Untuk metode penelitian, adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif, yakni dengan melibatkan kaedah pengumpulan data daripada sumber Al-Quran dan Hadis serta kajian-kajian lepas. Adapun langkah penelitian adalah pengumpulan data dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan atau library research. Ia diperolehi daripada hasil penulisan dan dokumen tertulis yang dapat memberikan keterangan dan digunakan sebagai bukti yang sahih tentang suatu kenyataan. Baik, untuk selanjutnya yakni hasil dari penelitian. Adapun hasilnya ialah bahawa solat itu merupakan ibadah yang agung dalam Islam dengan kemuliaan pensyariatannya melalui Isra dan Mi'raj, yakni pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji dan lain-lain. Kemudian solat itu menjadi tanggungjawab seorang mukallaf, dan jika solat itu baik diamalkannya dengan penuh kesempurnaan, merangkumi aspek dari rukun, syarat dan kepahamannya tentang solat dan khusyuk, maka dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian untuk kesan solat dalam pembentukan akhlak yang baik,
itu dapat diperoleh melalui beberapa proses yang dilakukan dalam sehari-hari, seperti melalui persiapan ketika hendak melaksanakan sholat dan pelaksanaan sholat itu sendiri, yang akan memberikan kesan yang baik setelah melaksanakan sholat, seperti ketika azan berkumandang, ketika mengambil wudhu, berdiri ketika sholat, dan lain sebagainya. Baiklah, dengan saya Ulfa, saya akan membacakan isi dari review jurnal kami. Yang pertama, kesan akhlak terhadap seruan azan. Ketika azan berkumandang, lagi mampu memberikan kesan yang baik. Di antara kesan baik azan dalam pembentukan ibadah, mampu menjaga manusia dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu akan lari terbirit-birit sampai ia terkentut, sampai ia tidak mendengar suara azan itu lagi. Dan apabila azan itu telah selesai, maka dia akan datang kembali. Dan apabila iqamah telah diucapkan, maka larilah syaitan itu mengganggu manusia yang hatinya was-wasan, agar manusia itu teringat dengan perkara-perkara dunia yang membuat mereka tidak fokus terhadap ibadahnya. 2. Kesan akhlak melalui berwuduk dengan sempurna. Wuduk adalah salah satu persyariatan di dalam Islam yang melambangkan kesucian di setiap muslim. Setiap anggota tubuh badan yang berwuduk mampu menggugurkan dosa-dosa yang ada pada orang yang berwuduk setiap kali ia melakukannya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, saya menemui Abu Ummah radhiyallahu anhu sama beliau berada di masjid. Saya bertanya kepadanya, wahai Abu Ummah, sesungguhnya seorang laki-laki telah beritahu kepada saya bahwa kamu telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil wudhu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya, membasuh mukanya, menyapu kepalanya serta kedua telinganya, dan kemudian ia mendirikan salat fardu, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah ia lakukan pada hari tersebut. Yang ketiga, kesan akhlak terhadap rukun perbuatan sholat. Rukun fi'ilnya merupakan pergerakan yang wajib dilakukan dalam perlakuan sholat, seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat akhir, dan tahiyat yang sempurna. Setiap muslim yang sholat perlu menjaga batasan dan tingkah lakunya agar sholatnya sah dan sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta atau sembahyang asar, dan berdirilah karena Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan kepada teman selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yakni tentang kesan akhlak melalui pergerakan ruku dan sujud secara khusus. Nah, pergerakan rukun fi'li ini mampu memberikan kesan pembentukan sikap berhati-hati dalam tingkah laku keseharian manusia. Selain itu juga, ruku dan sujud ini melambangkan kerendahan hati seorang hamba terhadap penciptanya. Sebab ketika ruku dan sujud, manusia perlu menggambarkan dalam hati zat Allah Ta'ala yang maha sempurna, sehingga terhindar dari sifat takabur dan riya. Hal ini tertera dalam Quran Al-Baqarah ayat 284. Masuk ke poin yang kelima, yakni kesan akhlak melalui rukun, tertib, dan tuma'ninah. Nah, tertib dalam setiap rukun merupakan salah satu rukun sholat yang membawa makna berurutan, yang menunjukkan syariat sholat mempunyai aturan dan tata cara yang perlu ditaati oleh setiap pengamalnya, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah As-Saff ayat 3. Lanjut, kita masuk ke poin yang keenam, yakni kesan akhlak melalui rukun qauli, yakni yang artinya perkataan dan bacaan dalam zikir sholat. Nah, kesempurnaan sholat bukan saja rukun fi'li, tetapi juga ada yang namanya rukun qauli. Nah, rukun qauli ini namanya tuh adalah perkataan gitu, bacaan-bacaan dalam sholat, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, jadi yang ketujuh ini adalah kesan pembentukan akhlak melalui penjagaan masa. Setiap sholat itu sudah ditentukan kapan waktunya, maka apabila seorang muslim menjaga sholatnya pada waktu yang telah ditetapkan, ini bermakna muslim tersebut memiliki sifat menjaga masa atau ketepatan masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nah, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dan memuji Tuhanmu dan memintalah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Adapun yang ke-8 yaitu kesan pembentukan akhlak melalui berpakaian. Kewajiban menutup aurat ini bukan saja diwajibkan ketika melaksanakan sholat saja, tetapi juga selepas waktu sholat karena ia melambangkan penjagaan marwah muslim yang tinggi. Nah, adapun batasan aurat laki-laki muslim minimumnya yaitu dari pusat sampai lutut, dan aurat wanita yaitu seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kesimpulannya, telah dibuktikan dalam dalil-dalil yang mukhtabar seperti Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis bahwa peranan perintah sholat yang berkualitas dan dilakukan dengan sempurna mampu menentukan pembentukan akhlak mukallaf yang lebih baik. Kesan ini tuh dapat dilihat bukan saja melalui zahir semata-mata, tetapi juga dapat dilihat dari tingkah laku mukallaf dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Nah, justru itu para mukallaf perlu memperbaiki sholatnya guna perbaikan akhlak agar dapat dirasakan sudut zahir maupun batin. Adapun kelebihan pada jurnal ini yaitu pada jurnal ini itu terdapat hadis dan ayat Al-Quran yang mendukung dengan judul tersebut di dalamnya. Adapun kekurangan dalam jurnal ini yaitu pada jurnal ini tuh menggunakan bahasa Melayu yang baku sehingga sukar untuk difahami, dan banyak juga kesalahan penulisan atau typo yang apabila tidak teliti dalam membacanya maka itu dapat membuat si pembaca menjadi bingung dan tidak paham atas apa yang dituliskan oleh si penulis.